Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, tim penguji ujian kinerja PPG Batch 2 tahun 2024-2025. Perkenalkan, nama saya Rina Dewi Fitri. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di UPT SDN 10 Atar, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Sekaligus, saya merupakan mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2024-2025 dengan NIM 2460101115 di LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada hari ini, Selasa 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi beriman kepada Rasulullah di kelas 4 UPT SDN 10 Atar. Demikian perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Masuk kelas dengan tertib. Ayo. Bagaimana keadaannya pagi ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan azan pimpin temannya untuk berdoa.
hubungannya dengan agama Islam disimpan. Paket yang lain simpan dulu. Buku paket yang tidak buku agama, catatan yang tidak catatan agama, tolong disimpan. Ibu akan ambil akses dulu. Apa jawabannya? Sesuai sholat. Apa jawabannya? Sesuai sholat. Sholat kapan? Sholat kemarin. Ahmad Aziz 4. Anissa Julia Ramadhani 4. Daphne Atina Zahra 4. Fauzi Al-Ghifari 3. Alhamdulillah, berarti anak ibu semuanya hadir dan masih banyak yang belum sempurna sholat. Banyak yang enggan. Kenapa? Subuh yang sering terlambat. Sholat. Berarti kebanyakan anak ibu yang tidak sholat subuh. Kenapa? Karena bangunnya kesiangan. Besok tidur cepat, bangun cepat. Nah, sebelum kita masuk pelajaran kita, siapa yang masih ingat pelajaran minggu kemarin apa? Tentang Quran surat Atin. apa artinya atin? Kuat. Buat? Masih ingat berapa jumlah ayatnya? 8 ayat. Nah, sekarang kita lagi masuk ke pelajaran tentang beriman kepada Rasulullah. Nah, masih ingat anak-anak ibu tentang rukun iman? Masih ingat nyanyi rukun iman? Coba kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Jadi apa rukun iman yang keempat? Percaya kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi untuk apa kita gunanya belajar tentang Rasul? Yang pertama, anak ibu nanti mampu memahami apa artinya Rasul. Yang kedua, nanti anak ibu mampu menyebutkan apa itu yang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang ketiga, anak ibu nanti bisa membedakan mana yang nabi, mana yang rasul. Kemudian yang keempat, anak ibu bisa menyebutkan untuk apa gunanya Allah mengutus Rasul. Nah, sebelumnya ibu akan memberikan asesmen awal. Sebelum kita masuk kepada beriman kepada Rasul-Rasulullah, ibu akan melakukan tes awal. Seberapa besar kemampuan kamu sebelum belajar iman kepada Rasul? Boleh salah, yang penting sampai mana dulu yang bisa kita pahami. Boleh belajar ya Bu? Ya, nanti kita belajar. Setelah kita adakan tes awal, baru kita akan belajar. Ayo, siapa yang akan ke depan? Silakan, ayo azan. Nah, oke. Silakan dicoba tekan sana, ini sana dong. Nah, ini sana tekan putar ya. Oke.
Oke, benar. Manusia? Jin? Jadi siapa itu Rasul? Utusan Nabi. Nabi manusia biasa seperti kita atau tidak nampak? Makhluk yang diutuskan oleh Allah itu yang nampak atau yang tidak nampak? Rasul tidak terlihat, nah? Nah, kita bahas ya, Rasul itu nampak atau tidak nampak? Manusia biasa seperti kita atau seperti malaikat? Nah, nanti akan kita pelajari. Yang kedua, samakah antara Nabi dengan Rasul? Sama atau tidak? Sama, ada yang menyebut sama, ada yang menyebut tidak. Nanti kita bahas. Yang ketiga, untuk apa Allah mengutus Rasul? Ayo. Memperbaiki akhlak manusia. Untuk memperbaiki akhlak manusia pintar, ilham berarti ilham ada yang membaca di rumah ya. Ya kan? Nah, sekarang coba lihat. Perhatikan gambar yang ada di depan. Nah, perhatikan dulu. Perhatikan dulu. Gambar 1, gambar 2. Lihat. Nah, nampak? Siapa yang mau menceritakannya ke depan? Gambar 1 apa? Gambar 2 apa? Ayo, Faira, silakan. Gambar yang mana? Yang 1 atau yang 2? Yang 1, oke. Silakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Gambar apa? Anak perempuan menolong. Oke, kakek terjatuh. Lalu ada anak perempuan datang menolong. Iya, seperti itu. Pertanyaan baik untuk murid ini. Baik, oke, kasih tepuk tangan untuk Faira. Gambar kedua. Ayo, Rizka. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipukul atau dikelahi, dibully. Ada yang membuli temannya, kemudian temannya dipukul. Ya, seperti itu. Apakah ini perbuatan baik? Perbuatan yang baik? Oke, kasih tepuk tangan untuk Faira. Rosika.
yang ada di depan ini adalah perbuatan baik. ini adalah perbuatan perbuatan baik ini telah dicontohkan oleh Rasul terdahulu. Jadi apapun perbuatan baik dalam kehidupan kita itu sudah diajarkan oleh Rasul. Paham? Jadi perbuatan baik, perbuatan buruk itu sudah ada dijelaskan oleh Rasul. Jadi itu gunanya kita membahas hari ini, belajar tentang Rasul. Nanti anak ibu bisa membedakan mana yang perbuatan baik, mana yang perbuatan buruk. Karena perbuatan baik itu sudah dicontohkan oleh Rasul. Nah, sekarang ibu akan bagi anak ibu kepada 3 kelompok. Nah, silakan duduk berkelompok. Kelompok 1 di depan, 2 di belakang, dan kelompok 3 di sini. Kelompok 1, ayo. Nah, setelah naik duduk berkelompok, kelompok 1 mana? 2, 3, oke. Kita dibagi dalam 3 kelompok. Kelompok 1 akan membahas tentang ini, kelompok 2 tentang ini, dan kelompok 3 tentang ini. Nanti silakan kamu cari materinya atau bahannya, boleh di dalam buku paket, boleh di Google. Nanti akan ibu sediakan laptopnya. Nah, akan ibu bagi daftarnya per kelompok. Silakan kamu cari, kamu diskusikan berkelompok. Nah, silakan kamu diskusikan berkelompok. Nanti ibu akan menilai. Setiap kelompok akan ibu nilai siapa yang ada ikut diskusi, siapa yang tidak. Ibu akan langsung menilai nanti yang akan ikut diskusi, yang enggak, yang aktif, siapa yang berdiam saja, yang tidak ikut ada nanti akan ibu nilai langsung. Bisa? Bisa. Oke. Sekarang ibu bagikan kertasnya. Silakan ditulis hasil diskusinya di dalam ini. Buat kelompok judulnya, buat nama kelompoknya. Nah, stop. Nah, diskusikan kelompok 1 arti Rasul dan arti beriman kepada Rasul. Kelompok 2 beda Nabi dan Rasul. Kelompok 3 tujuan diutusnya Rasul. Silakan kamu cari di Google, boleh di dalam buku paket, boleh. Silakan berkelompok, lihat. Nah, tulis. Nah, tujuan diutusnya Rasul. Untuk apa Rasul diutus? Nah, oke. Bisa? Yang kelompok 2, apa bedanya Nabi dan Rasul? Coba. Nah, beda Nabi dan Rasul. Satu sudah? Ayo, silakan ditulis. Buat judulnya dulu. Tentang apa materi kamu? Bisa? Ayo. Bisa kelompok 2? Bisa? Nah, ada. Ya. Silakan. Nah, itu ada di bawah. Silakan dicatat. Kalau berjumpa silakan dicatat materinya. Boleh lihat di dalam buku paket juga ada. Nilai ya.
kepadanya. Sudah? Sudah. Nah, demikianlah hasil diskusi kami. Kalau ada pertanyaan, Demikianlah hasil diskusi kami. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. dipersilakan. Nah, silakan. Nah, kelompok 2 mau bertanya. Apa pertanyaannya? Ayo. Pesananmu untuk kelompok. Nah, iya. Apa itu Rasul katanya? Nah, dengarkan. Ayo, silakan dijawab. Apa itu Rasul? Rasul siapa? Silakan. Siapa? Rasul berasal dari bahasa Arab, yakni rasalah yang artinya utusan. Nah, Rasul itu utusan. Nah, ada lagi pertanyaan? Sudah? Kasih dulu tamu santian. Oke, silakan. Kelompok berapa lagi? Kelompok 3 dulu. Nah, perhatikan dulu ya. Tengah-tengah, di situ depan. Di sana. Nah, ya, ya. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya. Al-Quran salah satu tujuan diutus ke muka bumi adalah sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab tafsirnya ayat tersebut memberitahukan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat semesta alam, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak kepada tauhid, yaitu sebenarnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan demikian hasil diskusi kami. Kalau ada pertanyaan disilakan. Nah, kalau ada pertanyaan silakan. Siapa? Nah, kelompok 2. Siapakah yang menolong Rasul? Siapakah yang menolong Rasul dalam bertugas? Coba. Nah, ayo coba jawab. Rasul itu siapa yang membantunya? Nah, silakan dijawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang menolong Nabi Muhammad Dengarkan. bisa saja sahabat-sahabatnya, Nah. yaitu Ali bin Abi Thalib, Baik. Abu Bakar. Nah, bagaimana kelompok 2? Setuju tidak? Setuju. Oke, mungkin siapa yang dulu? Nah, kasih tahu dulu tepuk santian. Aku suwo, aku tidak, kedua ampun, santian. Oke, silakan lanjut. Kelompok 2. Nah, dari penampilan ketiga kelompok tadi dapat kita simpulkan bahwa Rasul itu adalah utusan Allah. Diutus oleh Allah untuk menyampaikan kabar atau berita gembira. Jadi, beriman kepada Rasul itu merupakan rukun iman yang yang keempat. Jadi kalau kita beriman kepada Rasul,
berarti kita percaya bahwa Allah telah mengutus para rasul. Apa bedanya Nabi dan Rasul? Kalau Nabi diberikan wahyu oleh Allah hanya untuk dirinya sendiri. Kalau Rasul diberikan wahyu oleh Allah untuk dirinya dan untuk umatnya. Kalau Nabi tidak ada pengikut, tidak ada punya umat. Kalau Rasul ada mempunyai umat atau punya pengikut. Sekarang coba kembalikan duduknya seperti semula. Nah, sekarang Ibu akan melakukan tes formatif akhir. Silakan kamu tulis nama kamu silangi soal yang Ibu berikan. Nah, silakan. Cari isinya yang betul. Ayo. Tulis namanya, jangan lupa di lembar kerjanya. Tulis nama kelas. Ayo. Silakan. Ya, semuanya. Silakan. Namanya jangan lupa.